Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat petani melon dimanapun berada, dulur-dulur petani melon. Hari ini tanaman kita sudah memasuki usia 54 hari. Kondisi buahnya sudah jadi, netnya sudah full. Tinggal kita menunggu masa panen ya dulur. Kondisi harga saat ini harganya turun dulur. Kondisi cuaca buruk. Kemarin info dari lapak, kondisi pasar penuh, harga melon jatuh. Kondisi Amanda ya dulur, usia 54 hari, kondisinya bagus. Cuma gini ya dulur, Amanda untuk yang dibuahkan satu, bukan dibuahkan satu, memang untuk Amanda yang jadi satu, hanya satu, buahnya satu, yang satu nggak jadi, itu bagus, kondisinya bagus. Tapi untuk yang dibuahkan dua cabang, kurang maksimal dulur, kondisinya kurang maksimal untuk yang dibuahkan dua, apalagi kondisi tanamannya kurang bagus, buahnya tidak jadi. Nah ini contohnya, ini buahnya dua, kondisi tanamannya kurang bagus, buahnya nggak jadi. Kalau untuk yang jadi satu bagus, sebelahnya lagi juga satu bagus, yang buah dua untuk netnya kurang maksimal. Oh ini ada yang jatuh. Nah ini kena cacar nih dulur, kena cacar, kondisi busuk, jatuh. Ini salah satu contoh ya dulur, ini busuk pelepah daun. Nah seperti ini kondisinya busuk pelepah daun. Biasanya seperti ini. Kalau di batang namanya busuk batang. Ini batangnya bagus, tapi pelepah daunnya yang kena. Nah seperti ini. Ini kalau misalkan kena busuk daun, kena busuk pelepah ataupun busuk batang itu di usia masih 30-an hari, itu pasti untuk hasilnya pasti bisa dikatakan kita akan benar-benar tidak akan dapat menghasilkan buah yang maksimal. Terus bagaimana cara kita mengatasi busuk batang atau busuk pelepah daun? Ini cara kita ya dulur, ini cara kita biasanya memberikan, kalau dulu kita biasa memberikan benlid, tapi untuk saat ini benlid sudah agak susah ya dulur di toko-toko pertanian. Soalnya sudah lama sekali, obat lama, fungisida yang sangat lama sekali. Kita biasanya memberikan perlakuan khusus ya untuk tanaman yang terkena busuk batang ataupun busuk pelepah. Ini biasanya kita semprot setiap hari pakai tudor yang semprotan kecil itu biasanya kita cukup berikan mankosep. Kita rutin setiap hari kita berikan itu, insya Allah nanti bisa sedikit untuk menangani itu cara kita.
Mungkin ada dari teman-teman yang juga ya, pernah mengalami busuk batang ataupun busuk pelepah. Mungkin teman-teman juga ada solusinya, bisa di-share ke dulur-dulur, bisa dituliskan di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pengalaman. Kalau kita memang ya cuma itu, kita kasihkan mancozeb, cuma kita semprotnya rutin, kita tudor rutin. Itu kalau cuma sedikit yang kena, tapi kalau yang kena itu populasinya sudah banyak ya, sudah kita semprot hampir 1 hari sekali. Kita semprot full, kita semprot benar-benar dengan kondisi yang sampai benar-benar basah itu tanaman, untuk yang pas kena busuk batangnya itu. Tapi alhamdulillah kita kena busuk pelepah ataupun busuk batang itu sudah di usia yang ke saat ini 54, mendekati panen. Ya kita rasa aman lah, kita sudah aman. Soalnya apa? Soalnya buah sudah jadi, netnya juga sudah tebal, kita cuma tinggal nunggu panen saja. Dan rata-rata ya dulur, untuk di daerah kita saat ini usia 55, 56, terus kemudian menjelang panen itu daunnya sudah habis semua daun. Soalnya memang kondisi cuaca ya memang seperti ini. Nah, untuk yang tadi busuk pelepah ya dulur, soalnya ada di pelepah daunnya. Kalau yang ini namanya busuk pangkal batang ataupun busuk batang. Dan biasanya busuk batang itu ada di bawah, di pangkalnya, di pangkal batang. Kondisi tanaman yang seperti ini pasti layu dulur. Kondisinya layu, kalau siang hari layu, sore pulih, pagi pulih, siangnya pasti layu. Soalnya apa? Penyerapan nutrisi dari tanah, dari akar ke daun tidak akan maksimal kalau siang hari. Terhambat busuk ini. Tapi ini biasanya terjadi ini di luar dulu dulur, di luar jaringan jaringan dalamnya. Jadi ini dari luar dulu, dari kulit luar terus masuk nembus ke dalam. Ini kalau dulu kita menangani yang seperti ini itu pakai benlet, kita oleskan benlet itu di batang yang kena ini, itu kering dulu. Tapi untuk saat ini kan kita nyari benlet itu terkadang ada, kadang enggak, agak susah nyarinya. Ini biasanya kita pakai mancozeb, cuma kita mengandalkan mancozeb. Kita bisa berikan yang seperti Beyond M, bisa, terus pokoknya yang mancozeb kita semprot di pangkal batangnya, kita fokuskan, itu insya Allah bisa mengatasi itu. Soalnya kalau yang ini sudah masuk ke dalam, ini sudah karena apa? Karena ditandai dengan ini ada getah yang keluar warna merah. Ini berarti sudah masuk ke jaringan dalam, ke jaringan xilem sama phloem. Jadi jaringan dua itu yang membawa naik turun nutrisi dari akar ke daun dan menuju ke buah. Itu sudah terhambat, soalnya getahnya sudah keluar warna merah ini. Biasanya tandanya seperti itu. Kalau busuk ini sudah nembus ke jaringan dalam, pasti getah itu akan keluar getah merah gitu. Ini salah satu contohnya juga ya dulur, untuk busuk pangkal batang. Ini kondisi, alhamdulillah untuk kondisi buahnya bagus. Ini kondisi buahnya normal, bagus. Buahnya cuma satu, yang satu nggak jadi. Tapi untuk yang ini sebenarnya ini sudah kering ya dulur. Ini posisi sudah kering, jadi tidak menembus ke bagian dalam. Ini cuma di bagian kulit luarnya yang kena. Sudah kita upayakan, kita kasih mancozeb, itu kering. Nah ini
Ini sebenarnya kering, ini keras, ini kering. Ini nggak sampai masuk ke dalam. Cuma kondisinya saat kena ini, tanaman kita mengalami stres, jadi layu. Ya otomatis kena ini tanaman kita layu siang malam, pagi seger, sore seger, siangnya daun layu. Tapi buahnya normal. Soalnya ini kemarin sempat ini sudah kering, terus buahnya bisa normal. Terus saat ini daunnya yang atas juga kena busuk pelepah. Yang atas kena busuk pelepah dan kondisi tanamannya kita seperti ini. Yang ini yang kena. Akhirnya dia nggak maksimal untuk pertumbuhannya, siang malam, tapi masih bertahan dan buahnya masih bagus. Alhamdulillah buahnya masih bagus. Ini kondisi yang buah yang jatuh ya, ada beberapa ya dulur. Memang kemarin kan di video yang sebelumnya kita juga sampaikan ada yang terkena cacar, dan biasanya kalau terkena cacar mulai usia 54-55 itu sudah mulai rontok dulur, sudah mulai jatuh. Ini ada beberapa, ada 2, tapi alhamdulillah yang kena cacar itu buah yang kurang bagus. Jadi benar-benar buah yang memang dasarnya itu buahnya sendiri kurang bagus ya dulur. Ini contohnya, kita ambilkan gambarnya untuk yang terkena cacar. Ini ya dulur. Ini. Jadi memang kondisi buahnya memang kurang bagus. Nah, seperti ini bisa dilihat. Alhamdulillah untuk yang buah yang bagus bebas dari cacar. Ya memang biasanya itu seperti itu dulur ya. Buah yang kurang maksimal itu biasanya yang terkena cacar itu memang kondisi tanamannya ya kurang sehat. Istilahnya itu sama juga lah seperti kita, seperti manusia. Kalau tubuh kita kurang fit, otomatis mudah sekali untuk penyakit itu masuk ke tubuh kita. Sama juga tanaman melon, kalau tanamannya itu kurang, biasanya itu nutrisi-nutrisi yang diserap tanaman itu sendiri kurang, otomatis dampaknya yaitu daya tahannya tanaman itu sendiri juga berkurang. Otomatis jamur kena, terus di buahnya cacar juga kena. Jadi kalau tanaman kita sehat, pemberian nutrisinya juga tepat, saya kira akan menghasilkan buah yang bagus. Kalau misalkan tanaman kita terkena jamur, terus pertumbuhannya itu dari awal memang kurang maksimal, biasanya penyakit-penyakit itu sering sekali dan sangat mudah sekali untuk menyerang tanaman kita. Jadi pesan kita, diusahakan pemberian nutrisi ataupun pemupukan yang tepat mulai dari awal itu memang benar-benar sangat penting. Dan juga kalau misalkan di lahan yang benar-benar seperti ini kan lahannya air, penuh dengan air, kondisinya sangat becek. Jadi diusahakan ya dulur, untuk pemberian kapur dolomit di awal, saat pemberian pupuk dasar itu kita berikan dolomit dalam jumlah yang lumayan. Jadi usahakan dulur-dulur semua punya alat untuk tes pH tanah, pH meter. Itu harganya murah kok dulur, cuma sekitar 100 ribuan lah, paling nggak sampai 200 ribu. Ada yang harganya cuma 150-an, mungkin nggak sampai, ada yang 80 ribu. Usahakan kita punya alat itu dulur. Jadi pas kita pengolahan lahan, kita tes tanah kita. Misalkan tanah kita pH nya di bawah 6, kita berikan pupuk dolomit.
kapur dolomit untuk menaikkan pH-nya. Biasanya kita berikan kapur dolomit nanti 4 hari 5 hari kemudian kita cek pasti pH-nya sudah naik. Kita cari titik aman saja, paling enggak 6 ke atas, 6, atau 7, di bawah 7. Intinya jangan sampai pH tanah untuk tanaman melon kita itu di bawah 6. Sudah bisa dipastikan itu nanti pertumbuhannya akan sangat lambat sekali dulur. Pertumbuhan lambat, terus daun juga pasti akan kuning, terus seperti jamur, seperti penyakit-penyakit yang lain itu pasti akan mudah masuk. Karena apa? Karena pH di bawah 6 itu kita memberikan nutrisi, kita memberikan pupuk itu tidak akan bisa diserap oleh tanaman kita. Jadi nutrisi-nutrisi dan pupuk itu akan terikat oleh keasaman tanah itu sendiri. Jadi usahakan ya dulur untuk pemberian kapur dolomit, apalagi kalau cuacanya musim hujan seperti ini, cuaca ekstrim seperti ini. Ini saja waktu olah lahan itu juga sudah kita upayakan untuk pemberian kapur dolomit, sudah lumayan banyak itu. Tapi karena cuaca ya memang seperti ini, buahnya tanamannya saja juga kurang maksimal, padahal kita sudah berikan kapur dolomit dalam jumlah yang cukup banyak. Ya seperti ini yang kita bisa usahakan dengan kondisi yang apa adanya, kita tidak merekayasa. Memang ini tanamannya seperti ini, kita sudah usahakan maksimal, perawatan maksimal. Kondisi buahnya seperti ini. Ini kalau menurut kita ya dulur, ini sudah sangat maksimal sekali dan ini patut kita syukuri. Dengan kondisi cuaca yang seperti ini, dengan kondisi tanaman kita yang seperti ini, dengan hasil buah yang seperti ini sudah sesuatu yang kita pribadi benar-benar mensyukuri. Di lain tanaman ini, tanaman sahabat-sahabat kita yang lain, ada yang lebih parah dari kondisi tanaman kita. Kita patut syukuri. Inilah usaha kita, upaya kita untuk merawat tanaman melon ini agar bisa sampai panen dengan hasil yang maksimal. Dan mudah-mudahan meskipun saat ini harga melon jatuh di harga 4.000 atau 5.000, mudah-mudahan itu menjadikan hasil yang berkah untuk kita dan keluarga. Tetap semangat untuk kita terus berupaya membudidayakan tanaman melon. Jangan patah semangat, apapun kondisinya, apapun hasilnya, kita tetap syukuri, karena kita cuma bisa berusaha dan Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rezeki pada kita. Oke dulur, cukup itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita lanjut di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.